Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan di mana dengan kondisi yang saat ini masih seperti ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih boleh beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, kami mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian untuk pagi hari ini bisa berkonsentrasi, bisa fokus untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada minggu ini akan dilayani untuk firman Tuhan oleh Bapak Gatot Sungkono dengan temanya yaitu pilih mana gitu ya. Nanti pilihan apa yang akan kita harus pilih nanti akan dibantu disampaikan oleh Bapak Gatot. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah kita. Ada seruan berbakti yang terambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih berkenan untuk mengikuti ibadah meskipun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kita naikkan bahwa hanya Tuhan saja yang kita percaya. Ku nyanyi
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku hanya Yesus satu-satunya sumber dari segalanya. Dia Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa? Amin ya. Jadi kita harus tetap semangat meskipun kita tidak bertemu secara fisik, kita tidak berkumpul di gedung gereja kita yang biasanya. Tapi nama Tuhan masih boleh dipermuliakan di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tetap semangat untuk kita semua untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kita pasti jauh berbeda dengan situasi yang sekarang seperti ini. Tapi biarlah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian, hidupku takkan sama. Mari kita menyanyikan dengan penuh sukacita, sambil bertepuk tangan juga boleh. Kita semangat untuk menaikkan pujian ini, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku
tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, hidup kita tak akan pernah sama lagi karena Yesus ya yang merajai dalam kehidupan kita pada pagi hari ini sampai selamanya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan, menyerukan ikrar iman kita yang selama ini kita sudah serukan bersama-sama. Kita naikkan sekali saja dengan suara yang lantang dan jelas. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Amin. Selain ikrar iman, kita juga punya moto gereja kita yang harus kita juga laksanakan. Selain kita ikrarkan, kita juga harus melaksanakannya bersama-sama. Mari kita juga akan menyuarakan moto gereja kita sekali saja dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Ya, biarlah ikrar iman dan moto gereja kita bukan hanya diucapkan sebagai rutinitas tiap minggunya, tapi itu boleh mengingatkan kita bahwasanya kita punya target, kita punya tujuan yang sama-sama besar sesuai dengan pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus melaksanakannya bersama-sama. Sebentar lagi kita akan menyanyikan pujian untuk mempersiapkan hati kita memasuki firman Tuhan yang pagi ini dilayani oleh Bapak Gatot Sungkono. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, Mataku Tertuju Padamu. Isi dunia mencari
sinar kemuliaan-Nya. Pandanglah pada Yesus, Pandang wajah Yesus. pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, oh pada wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Oleh sinar kemuliaan-Nya. Oleh sinar kemuliaan-Nya. Pandanglah pada Yesus, Pandanglah wajah Yesus. pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ubahlah hati kami seperti tanah yang gembur, yang subur, supaya benih firman yang hamba-Mu taburkan akan boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Apakah hari ini sehat? Apakah bahagia? Saya merasa bahagia. Saya juga merasa sehat. Karena kebahagiaan saya pada hari ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31 dengan judul Pilih Mana? Pilih aku atau dia? Kalau aku sudah ada yang punya, tapi kalau dia masih kosongan. Barangkali yang ada yang cari menantu, monggo. Baik, kita akan memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membantu membacakan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap segar dan tidak loyo dan tidak ngantuk. Saya akan menolong membacanya, Injil Lukas pasal 16, 19 sampai 31. Saya harap Alkitabnya terus terbuka, supaya nanti kalau saya menjelaskan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dengan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok,
berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini sebuah perumpamaan, maka perlu dijelaskan. Mari kita perhatikan ada beberapa hal kebenaran di dalam pasal ini. Yang pertama, di dunia ini pasti ada 2 golongan. Yang pertama, biasanya kalau ada malam, ya ada siang. Ada orang tua, ya ada orang yang muda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini isi dunia. Ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Sudah menjadi rancangan Allah bahwa di dunia ini ada 2 golongan. Nah, di sini jelas bahwa ada orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Ini Lazarus bukan yang di Betania, bukan saudara Maria dan Marta, tetapi ini Lazarus sebuah nama yang artinya Tuhan menolong dalam bahasa Ibrani-nya. Kebenaran berikutnya bahwa di antara mereka, baik yang kaya maupun yang miskin, sama-sama matinya. Jadi tidak ada orang kaya yang hidup terus atau yang miskin hidup terus. Semua orang itu pasti mengalami hal seperti itu mati. Itu seperti di dalam Ibrani 9:27 dikatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Ya. Jadi kebenaran firman Tuhan di dalam pasal ini didukung oleh
surat Ibrani yang ditulis oleh Rasul Petrus. Yang ketiga, bahwa setelah kematian, ya, orang itu akan kemana? Ya. Kita lihat di sini kebenaran bahwa Lazarus dibawa malaikat langsung ke pangkuan Abraham. Sedangkan si kaya ini hidup di dalam kesengsaraan, di alam maut yang penuh penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa bersama-sama dengan Abraham? Abraham adalah seorang nabi yang disebut juga bapak orang beriman. Abraham beriman, Abraham berada di surga bukan karena perbuatannya, tetapi karena iman kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi ketika orang bisa masuk ke surga bukan karena perbuatannya, tetapi beriman kepada Tuhan. Nah, apakah kalau kita mau masuk surga itu perlu kita miskin dulu? Apakah orang kaya tidak bisa masuk ke surga? Saya pikir tidak benar pemikiran seperti itu. Ketika orang sudah berada di alam yang baka, seperti disebutkan di sini, bahwa antara orang kaya dan Lazarus bersama Abraham itu terbentang jurang pemisah yang jauh, sehingga tidak mungkin Lazarus datang mencucukkan tangannya ke air lalu diletakkan ke lidahnya si orang kaya itu, karena keberadaannya jauh, tidak bisa menyeberangi antara satu dengan yang lain. Orang kaya tidak bisa datang ke Lazarus, Lazarus tidak bisa datang ke orang kaya. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu, sebelum kita mengalami hal yang pasti, yaitu mengalami kematian, maka kita harus berusaha, kita harus mencari surga itu. Hidup ini mencari, bukan menemukan. Hidup ini mencari, bukan menemukan. Sebab itu, jika kita ingin berada bersama-sama di surga dengan Allah, maka masih ada waktu untuk mendapatkan tempat yang sudah disediakan oleh Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Tadi sudah saya katakan bahwa manusia itu ditetapkan mati hanya untuk satu kali saja dan kemudian itu dihakimi. Ketika orang dihakimi, tentu yang benar dibebaskan, yang salah dihukum. Oleh sebab itu, supaya kita tidak dihukum, kita harus mendengarkan perkataan Yesus dan percaya kepada Allah yang memerintahkan atau mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dikatakan di sana bahwa mereka akan mempunyai hidup yang kekal, hidup yang sebenarnya, hidup yang abadi di sana, dan tidak turut dihukum. Nah, ini janji Tuhan. Saudara, kita harus ingat ya, bahwa
kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yakobus pasal 4 ayat 14b mengatakan, hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Masalah orang kaya tidak masuk ke surga, dia tidak mengikuti jejak Bapak Abraham. Kalau orang mengaku bahwa aku adalah anak Abraham, harusnya mengikuti jejak bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya sudah bisa ditiru. Karena tiap hari melihat sang ayah, sang bapak itu jika mengerjakan sesuatu pasti anak melihatnya. Dan pasti akan menirunya. Tetapi orang kaya ini tidak demikian. Kita perhatikan juga bahwa ketika orang miskin, Lazarus untuk melepaskan laparnya, orang kaya ini tidak memperhatikan. Justru yang dilepaskan adalah anjing-anjingnya. Nah, ini orang kaya yang tidak pernah berderma, ya. Tidak pernah berderma, tidak pernah berbuat baik, ya. Tidak pernah memperhatikan sesamanya, ya. Sehingga tentu ya pasti ganjaran yang dia terima adalah kehidupan yang sengsara di alam maut. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita bertanya, setelah mati kita kemana ya? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Nah, ada orang yang menjawab, ya terserah yang bawa. Ambulannya mau kemana? Ya, mau ke mall atau mau ke putih? Ya. Tetapi secara rohani, ketika manusia yang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itulah ketika orang percaya meninggal, maka sudah pasti kita berkumpul dengan Allah di surga. Ini hukum Allah. Apa yang disampaikan Allah tidak mungkin ditarik kembali. Jadi harus diyakini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang apa yang menjadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah memberitahu mereka agar mereka semua harus mendengarkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ingat bahwa tadi saya katakan bahwa hidup ini singkat, ya. Seperti uap. Umur kita itu seperti es batu, ya. Dipakai atau tidak dipakai itu akan meleleh, mencair. Oleh sebab itu kalau masih ada waktu, kita harus mencari Tuhan, mencari kebenaran, agar kita akan berada di alam yang baka. Nah, sekarang kita sudah tahu. Tinggal keputusan kita semua. Pilih yang mana? Pilih seperti Lazarus yang taat kepada Allah, yang sesuai dengan namanya dia ditolong atau Allah menolong, atau kita tiru-tiru orang yang kaya itu, yang tidak mau peduli dengan sesamanya, tidak mau berbuat baik, tidak mau bersedekah. Keputusan kepada kita semua. Pilih mana? Mau masuk surga atau masuk di alam yang menderita, sengsara, panas, haus, dan itu tidak bisa berubah sekalipun ada orang
mati yang datang memberitahu, seperti dikatakan di firman Tuhan tadi, 5 orang saudaranya, sekalipun diberitahu oleh orang yang mati datang, itu tidak akan bisa menerima. Sebab masa hidupnya dia tidak percaya dengan kesaksian oleh para nabi, oleh Musa dan nabi. Itu adalah gambaran bahwa kesaksian gereja ini sudah cukup. Tapi mereka tidak mau percaya. Ya. Puji Tuhan, kita sudah dipilihnya dan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita punya keyakinan kita akan selamat, kita akan mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu taburkan, supaya benih firman itu akan mendapatkan tanah yang gembur, yang subur, dan memberikan perubahan di dalam hidup kami. Untuk terus meyakini, untuk terus beriman kepada Yesus Kristus, supaya kami kelak akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum mendengar akan nama Tuhan, supaya mereka akan mempunyai hidup kekal, sama seperti yang sudah kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan oleh Bapak Gatot. Mengucap syukur kita boleh diingatkan kembali untuk bagaimana kita bisa memilih kehidupan kita untuk bisa seturut dengan kehidupan Yesus Kristus. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan menaikkan pujian, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu,
hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Pujian telah kita naikkan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, memberikan apa yang sudah merupakan hak untuk Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita ada seruan persembahan yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Begini firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang tiada pernah berhenti atas kehidupan kami mulai kami lahir hingga saat ini, hingga nanti kami kembali ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mengucap syukur, inilah Tuhan persembahan kami, inilah persepuluhan kami Tuhan yang kami berikan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini nama Tuhan Yesus semakin dapat dipermuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk setiap orang yang menolong persembahan kami ini untuk mengelola, baik itu untuk kegiatan gereja atau untuk persekutuan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami ke tangan kuasa-Mu. Amin. Ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama-sama melalui warta gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 5 Juli akan dilayani oleh Bapak Denny Arianto dengan tema Keluarga Kokoh, Gereja Kuat. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Berikut informasi seputar pemberkatan pernikahan Saudari Tatit dengan Saudari Elok. Kedua calon mempelai akan melangsungkan pemberkatan pernikahan yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 10 WIB bertempat di GBI Nazaret, Surabaya.
Dikarenakan masih dalam suasana menghadapi masa pandemi, pemberkatan nikah akan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Acara ini hanya diperbolehkan dihadiri oleh keluarga dan beberapa panitia perancang. Kiranya dapat menjadi permakluman bagi jemaat sekalian. Serta teriring salam dari calon mempelai berdua dan mohon doa restu dari seluruh jemaat GBI Nazaret Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah hampir selesai. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya persilakan Bapak Gatot untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami menutup ibadah secara online ini, kami mohonkan berkat bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret, serta kami ingin kembali menaikkan pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Oleh karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengatur segala masa, mengatur ibadah pada pagi hari ini. Namun kami mengingat keterbatasan kami pasti ada kesalahan, kekeliruan. Oleh sebab itu kami mohon diampuni atas segala kesalahan dan pelanggaran kami kepadamu. Kemudian kami juga mengucap syukur karena Engkau sudah memimpin ibadah pagi hari ini secara online dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menolong supaya pemimpin bangsa kami dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan sebaik-baiknya dan mementingkan orang banyak daripada pribadi maupun golongan, serta diberikan rasa takut kepada Allah. Kami mohon ampun atas dosa pemimpin bangsa kami mohon ampun atas dosa bangsa kami. Bapa kami dalam surga, kami juga mohon berkat atas keberadaan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret, baik berkat ibadah pelayanannya, berkat pekerjaannya, berkat hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua. Akhirnya terimalah berkat nikmat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.